Shalom, selamat malam untuk teman-teman pria Kristen di Kia Condrokusumo. Kita akan mulai ibadah PPK, Persekutuan Pria Kristen, dan mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami renungkan menegur kami, menguatkan kami, dan kami yakin dan percaya firman-Mu adalah tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang tanggal 11 dan bertepatan dengan hari libur ya, Isra Miraj Nabi Muhammad ya. Dan selamat merayakan hari Isra Miraj untuk saudara-saudaraku muslimin yang berbahagia. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentunya dari Markus pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 27 ya. Ini memang hari libur, tapi biasanya hari libur itu berkaitan erat dengan hari Minggu gitu ya. Kalau hari libur kita rasanya kayak hari Minggu gitu ya. Karena ini bicara tentang Sabat ya. Markus 2 ayat yang ke-23 sampai 28, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 23, pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Ya, jadi ini cerita yang mungkin sering kita dengar. Bagaimana pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan-jalan dengan muridnya melalui ladang gandum. Sedang berjalan melalui ladang gandum, murid-muridnya itu ambil bulir-bulir gandum. Ya, diambil pakai tangan. Dan tentunya buat apa? Ya dimakan. Ya, rupanya mereka lapar sehingga mereka ambil bulir-bulir itu dan dimakan. Dan masalahnya adalah hari itu hari Sabat. Dan bagi orang Yahudi, hari Sabat itu betul-betul tidak boleh bekerja. Dan mereka mengkategorikan mengambil gandum pada hari Sabat itu adalah bekerja, karena itu melanggar hari Sabat. Karena itu mereka menegur Tuhan Yesus, tuh lihat murid-muridmu ngambil gandum di hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu cerita. Cerita apa? Cerita Raja Daud. Ya, bagaimana Raja Daud itu dulu pernah ngambil roti sajian untuk dimakan oleh Daud dan pengikutnya. Nah, yang menarik adalah masalah mengambil gandum, bulir gandum, ini ya. Tentu ladang gandum ini bukan ladang gandumnya Tuhan Yesus, dan juga bukan ladang gandumnya murid-murid Tuhan Yesus. Nggak tahu sih siapa yang punya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melewati itu dengan murid-muridnya, murid-muridnya mengambil gandum dan memakannya tentunya, walaupun tidak tertulis ya. Nah, dari mana saya tahu konsep ini? Karena memang mengambil gandum, bulir gandum milik siapapun di tanah Israel itu boleh, asal dimakan di tempat. Ya, jadi ngambil pakai tangan
kemudian makan di tempat, itu boleh. Walaupun bukan ladang gandum kita sendiri, bukan mencuri itu. Loh, dari mana? Ini dari aturan Taurat yang ada tertulis di Ulangan 23 ayat 25. Saya bacakan ya. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu, jadi bukan milik dia ya, terserah. Ladang gandum sesama itu artinya sama-sama orang Israel yang belum dituai, jadi masih berbentuk bulir. Engkau boleh memetik bulir-bulirnya, boleh ambil dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Nah, jadi kalau lewat ladang gandum dan kita lapar, kita boleh ambil pakai tangan, makan di situ. Nggak boleh ambil masukin plastik. Zaman dulu belum ada plastik ya. Kalau kita sekarang ambil pakai tangan, masukin plastik ya, bawa pulang ya. Enggak, zaman itu enggak. Mereka ambil, mereka makan di situ boleh, walaupun itu bukan ladang gandum mereka. Ya, saya mau tanya, kenapa kok aturan Musa di Ulangan 23 ayat 25 ini menulis seperti itu? Ini bicara tentang mengasihi sesama. Hei, sesamamu manusia, sesamamu orang Israel kelaparan, dan dia lewat ladang gandummu kelaparan. Mereka lewat ladang gandummu dan ambil bulir dan makan di situ. Masa sih kamu mau bilang dia pencuri? Dia lapar. Kamu punya ladang gandum yang luas, dan orang itu hanya ambil pakai tangan. Makanya dikatakan sabit tidak boleh kau ayunkan. Ya kalau pakai sabit itu namanya nyuri ya. Nggak ikut menanam, ikut menuai ya. Tapi kalau cuma ambil satu genggam, mereka makan karena lapar, silakan saja. Ini bicara tentang kasih, betul nggak? Mengasihi sesama. Sesamamu manusia, sesamamu lagi lapar, sudah bolehlah makan gandum, tapi ya tentu pakai aturan ya. Kalau disabit semuanya dibawa pulang, kacau juga. Jadi sebetulnya aturan Musa bicara tentang kasih itu harus melebihi. Orang-orang yang kelaparan harus lebih diberi prioritas, terlepas daripada aturan hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus menyanggah omongan orang-orang Farisi menggunakan sebuah cerita. Bagaimana yang ditulis di dalam 1 Samuel ya, nanti kita baca bagaimana Daud pada waktu itu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia kemudian ketemu sama Bait Allah. Di Bait Allah itu ada imam besar namanya Abiatar. Dan kemudian Daud minta roti, namanya roti sajian. Apa itu roti? Sebenarnya Daud minta roti ya, tapi kemudian imam besar ini berkata, kita nggak punya roti selain roti sajian. Apa roti sajian? Jadi roti sajian atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan lechem hapanim. Ya, lechem hapanim itu adalah roti banyak karena akhiran im ya. Roti-roti di hadapan wajah. Terjemahan literalnya begitu ya. Jadi roti-roti di hadapan wajah. Wajah siapa? Wajah Allah. Jadi sebuah aturan bahwa di Imamat 24 ayat 5 sampai 9 ya, itu bicara tentang orang Israel itu harus ya, imam-imam harus membuat roti sajian. Roti ini ada aturannya lah ya, beratnya harus 2 eva, tepung gandumnya harus yang terbaik dan lain sebagainya. Dan ini harus berjumlah 12. Kenapa? 12 suku. Dan ditumpuk dalam 2 baris, jadi 6 dan 6 gitu ya. Nah, ini harus ditaruh di meja sajian. Meja sajian ini bukan meja sembarangan. Meja sajian itu terbuat dari emas dan lain sebagainya ya, aturannya ada. Dan itu diperuntukkan untuk Tuhan. Makanya dikatakan bahwa tadi bahwa bahasanya adalah lechem hapanim, roti di hadapan wajah. Ya, jadi ditaruh di wajah Tuhan, di hadapan Tuhan, ini roti. Ya tentu saja rotinya nggak bakal habis.
Ya rotinya cuma ditaruh saja di hadapan Allah, tapi Allah nggak makan roti ya. Allah nggak makan roti. Nah kemudian setelah itu nanti hari Sabat roti itu akan dimakan oleh imam, dan hanya boleh imam yang makan roti itu. Setelah roti itu dimakan harus dikasih gantinya roti yang lain, jadi nggak boleh kosong ya. Ini namanya roti sajian atau roti di hadapan wajah ya. Nah ketika Daud datang ke imam besar ini, rupanya imam besar bilang, aku nggak punya roti, aku cuma punya roti sajian. Ingat, roti sajian itu hanya boleh dimakan oleh imam, sedangkan Daud dan pengikut-pengikutnya bukan imam. Nah karena itu nggak boleh makan itu roti. Tapi kemudian Daud memerintahkan, sudah bawa saja ke sini karena kami lapar. Saya dan pengikut saya lapar ya. Karena itu imam mengambil roti itu dan memberikannya kepada Daud, dan itu di mata Tuhan bukan sesuatu yang salah. Karena itu Tuhan Yesus mengambil cerita ini menjadi penjelasan kepada orang-orang Farisi. Ingat tadi ketika seseorang lewat ladang gandum dan lapar, mereka ambil hanya pakai tangan, makan untuk mengganjal perut. Daud dengan pengikutnya diberi roti sajian yang jumlahnya nggak tahu sih. Daud minta 5, tapi nggak tahu dikasih berapa. Mungkin dikasih 12, tapi intinya 12 itu pun mungkin kurang bagi Daud dan pengikut-pengikutnya yang tentu jumlahnya banyak. Tetapi ini paling tidak untuk mengganjal perut mereka sampai mereka mendapatkan perbekalan. Tapi intinya adalah mengasihi sesama ya. Bukan berarti kita melanggar hukum Taurat, tetapi dikatakan di ayat 27 hari Sabat ini satu contoh dari sebuah aturan hukum. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Atau bisa saya bilang hukum Taurat atau hukum itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum penting, aturan penting, tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya rasa kasih kepada sesama kita. Ketika kita terus mengunggulkan hukum sampai kita lupa dengan mengasihi sesama, ini problem. Tetapi juga jangan kita cari kesalahan. Ada saudara kita yang mungkin nggak bisa ke gereja, ya entah alasannya apa. Tapi kita sudah lebih dahulu menghakimi, wah kamu nggak ke gereja, kamu tidak menghormati hari Sabat dan lain sebagainya. Kita nggak tahu apa yang jadi pergumulan dia, apa yang jadi tantangan hidup dia, apa yang membuat dia tidak bisa melangkahkan kaki ke gereja. Ya, jangan sampai hukum menjadikan kita hakim-hakim yang sering mengutip ayat demi pembenaran kita sendiri. Ya, sama seperti ini orang Farisi saya yakin tahu. Orang Farisi tahu bahwa boleh mengambil gandum pakai tangan, itu aturan hukum Taurat. Orang Farisi itu paling hafal dengan hukum Taurat. Saya yakin mereka ngerti. Tetapi memang orang Farisi ini cari masalah. Dia cari kesalahan, sehingga kesalahan yang dia lihat langsung dia poles dengan ayat, dan ini jadi sesuatu yang kelihatannya menentang Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata tidak, ya, manusia itu lebih superior dari hukum. Bukan manusia untuk hukum, tapi hukum yang untuk manusia. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita harus ikut aturan yang ada. Tetapi juga jangan terlalu cepat untuk menghakimi sesamamu. Jangan terlalu senang mencari-cari kesalahan. Kenapa? Kesalahan kalau dicari pasti ada. Kenapa? Kita ini manusia, tidak terlepas dari yang namanya salah. Saya juga ada salah, Anda juga ada salah.
Kalau dicari ya pasti dapat ya. Karena itu jangan cari-cari kesalahan. Masalah yang besar kita perkecil, masalah yang kecil kita selesaikan. Dan itu yang Tuhan mau. Kita saling mengasihi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami yakin dan percaya Engkau yang bekerja melalui firman yang kami dengar, untuk kami bisa lebih mengasihi. Kami sebagai pria-pria lebih mengasihi keluarga kami, mengasihi istri kami, mengasihi anak-anak kami. Kami tidak mau menjadikan hukum di atas segalanya, tetapi biarlah kasih yang ada di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pria-pria Kristen yang juga menyaksikan channel ini. Engkau juga yang berikan kekuatan di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang ada. Kami yakin dan percaya ketika pria-pria Kristen mau seturut dengan hukum-hukum Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang tidur, tetapi Tuhan yang siap untuk memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah Engkau yang sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.